Selamat pagi rekan-rekan semua. Di bulan Februari Maret merupakan bulan-bulan kita dalam melaporkan tahun pajak. Ini saya akan memberikan beberapa teknik caranya untuk kita yang akan membayarkan pajak, yaitu melalui online ke situs DJP online. Pertama kita login dulu ke situs DJP online, lalu kita login bisa menggunakan NPWP, bisa juga menggunakan NIK. Saat ini kita sudah melakukan pemadanan NIK dengan NPWP, sehingga nomor NIK itu akan otomatis tercatat di bagian pajak ya. Jadi kita akan dikenakan pajak, dipajakin ya. Oke, baik. Berikutnya setelah kita login, lalu kita masuk ke lapor nanti ya, untuk lapor pajak. Di bagian informasi ini, kalau kita sudah melakukan pemadanan NIK, ini dia, ada NIK kita, ada NPWP kita. Jadi tampilan seperti ini. Kemudian kartu NPWP elektroniknya ini, kalau kita mau cetak bisa klik ini, kirim email, maka ini akan masuk ke email kita, nanti kita bisa cetak. Kemudian setelah kita masuk ke lapor, nanti akan seperti ini ya. Maka klik ini, e-filing, klik ini ya, klik ini. Lalu setelah kita klik, nanti kita akan mengisi ini, buat SPT ya. Kita klik ini, buat SPT ya, klik buat SPT. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha? Kalau tidak, ya jawab tidak ya. Kalau kita menjalankan usaha, ya kita ini kan buat ya. Apakah Anda seorang suami atau seorang istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kalau uang kita, kalau suami, uang suami adalah uang istri, atau sama-sama dalam menentukan keuangan? Jawab saja tidak, karena kita kan tidak pisah harta. Gaji itu sama-sama untuk membangun masa depan rumah tangga. Nah itu kan. Kemudian apakah penghasilan bruto kurang dari 60 juta? Kalau gaji kita 4.900.000 kali 12 bulan 58.800.000, kurang dari 60 juta. Kalau gajinya 5 juta, 60 juta rupiah pas. Ini nih kita pastikan dulu gaji ini, gaji yang pasti kita terima. Jangan yang dimasukkan penghasilan yang tidak tetap. Seperti kadang bulan ini ada honornya 3 bulan. Bulan keempat tidak ada lagi honor-honor itu. Bulan ini ada uang makan, bulan depan tidak ada lagi uang makan. Atau seperti itu. Ada yang terkadang diberi tambahan, terkadang tidak. Jadi yang pasti aja. Nah, yang pasti itu biasanya gaji pokok itulah yang pasti. Pasti sudah dapat. Kalau tunjangan itu ya tergantung. Kalau kita menjabat, memiliki jabatan di pekerjaan kita menjadi karyawan ini, diamanahkan ada tunjangan jabatan, dapat. Kadang tidak dapat. Jadi kita gunakan yang mana selama setahun itu. Kemudian ini, nah setelah ini tadi ya, sudah kita ini tadi klik ini ya. Nah, nanti dia kalau kita klik tidak, berarti lebih dari ini, nanti ininya berbeda juga, ada isian lain ya. Ini kebetulan saya mengisi ya gitu kan. Nah, kita klik ini. Jadi seperti ini. Isi data formulir tahun pajak sesuai tahun yang dilaporkan 2022 misal. Normal ya. Kalau ada yang salah baru klik ini. Ini kan normal. Klik selanjutnya.
Lalu, nah ini saya setiap tahun selalu mendapatkan peringatan seperti ini. Sistem menemukan data pembayaran pajak Anda tahun pajak 2022 melalui pemotongan pajak oleh pemberi kerja dan atau pihak lainnya. Ini seolah-olah sudah ada yang membayarkan pajak saya. Jadi gaji saya ini sudah dibayarkan pajak, tapi di kantor tidak ada ini yang membayarkan pajak. Mungkin dari pemerintah karena saya dosen, memiliki sertifikasi dosen. Jadi bisa jadi saja honor yang saya terima sertifikasi dosen itu kan sudah dipotong pajak. Jadi sudah dibayarkan pajak oleh pemerintah, dalam hal ini Dikti untuk dosen yang serdos. Jadi sudah dibayar pajak, tapi yang gaji di kantor belum. Maka saya buat saja, karena saya tidak mengerti data-data yang dibayarkan pajak oleh Dikti, saya buat aja di sini tidak. Apakah Anda akan menggunakan data tersebut untuk pengajuan SPT? Maka saya klik tidak. Lalu saya klik OK kan. Selanjutnya kita isi di sini. Di sini 00 kita tidak paham kan. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini ada kawin tanggungan 1 orang, ada tidak kawin, ada kawin tanggungan 2 orang. Nah, kalau kawin tanggungan 1 orang, mungkin kita tanggung anak atau tanggung istri. Kalau istri bekerja, kawin tanggungan 1 orang atau tanggungan 2 orang gitu. Ini saya pilih tanggungan 1 orang, misalnya 63 juta. Ya kan, nanti dia berbeda-beda ini. Kalau kita klik ini nanti di sini berbeda-beda. Kalau banyak tanggungannya besar ininya. Iya, besar. Kalau sedikit tanggungannya sedikit pula ini nanti. 50 ada, 57, 55 ada. Nah, selanjutnya kita klik berikutnya. Lalu ini yang B. Yang B penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini kita nolkan. 0 saja. Kemudian kita klik berikutnya. Lalu, nah ini yang bagian C, daftar harta dan kewajiban. Jumlah keseluruhan harta yang kita miliki pada akhir tahun pajak. Saya tulis 280 juta. Di mana saya dapat? Rumah itu atas nama saya, Pepian Sori. Itu kalau dijual kira-kira harganya 250 juta. Kemudian saya punya sedan, saya baru beli tahun 2000 atas nama saya, surat menyuratnya itu perkiraannya harganya 30 juta. Jadi kalau dijumlahkan 280 juta. Tetapi rumah ini masih kredit di KPR BTN Bengkulu. Masih terhutang sebesar 240 juta. Ini rumah belum milik kita karena masih terhutang. Jadi 240 juta saya masukkan. Untuk sedannya tidak ada hutang, tidak kredit. Jadi hanya 240 hutang untuk kewajiban, 240 juta untuk kewajiban atau utang saya pada sampai akhir tahun pajak kemarin masih ada hutang jadinya kan. Jadi kemudian berikutnya ya kan, berikutnya oh ya, kalau harta kita ini banyak ya kita tambahkan semua. Misalnya rumahnya 5 ya tulislah semua 5. Mobilnya 10 ya tulislah semua harganya berapa 10. Nanti apakah rumah 5 atau 10 itu semua hutang ya tulis di sini. Kalau nggak ada yang nggak hutang, ada yang tidak hutang ya dikurangi saja. Jadi berapa yang masih hutang tulis di sini. Kalau tidak hutang berarti kan itu sudah jadi harta kita. Kan? Oke ya, akhirnya kita klik aja, langsung klik berikutnya. Nah, klik berikutnya nanti di sini ambil kode verifikasi ya untuk ngirim SPT itu kode verifikasi kita klik di sini. Kode nanti dikirimkan ke email kita yang terdaftar di sistem atau di SMS ke nomor handphone yang kita daftarkan di sistem. Nanti kode ini kita isikan ke sini. Lalu kita kirim SPT-nya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, itu akan masuk ke email kita seperti ini. Status SPT-nya, gitu kan?
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.